Oke, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di youtube.com. Kali ini kita akan membahas bagaimana menjalankan fungsi dari Power Clip. Nah, Power Clip di sini digunakan untuk memasukkan image ke dalam objek tertentu. Pada contoh ini ada beberapa yang sudah saya buat. Nah, kita akan coba buat lagi dengan objek lain. Oke, misalkan saya punya objek sederhana lingkaran, saya punya objek lagi bintang, terus saya punya objek yang lainnya lagi, misalkan polygon. Oke, saya punya 3 buah objek ini. Oke, saya kecilin begini. Terus saya ambil gambar, kalau di Corel ambil gambar value. Nah, saya ambil gambar, beberapa gambar. Misalkan saya ambil gambar ini, terus saya ambil gambar lagi yang lainnya. Ini 3 buah gambar dan ini saya taruh di sini, klik tahan, geser, sebentar lagi di sini. Nah, gambar ini harus lebih besar daripada objek. Posisinya. Nah, cara masukkan gambarnya, pilih gambarnya dulu, baru pilih menu efek, power clip, base inside, klik di sini. Kalau klik di sini berarti masuk ke dalam polygon ini. Kalau klik di sini berarti masuk ke dalam lingkaran. Kalau di sini masuk ke dalam bintang. Berarti gambar ini tadi kita pilih masuk ke sini. Ini juga sama. Efek, power clip, masuk ke sini. Ini juga sama. Efek, power clip, masuk ke sini. Nah, begini teman-teman. Ini sudah masuk ke objek. Bukan power clip ini juga dilakukan pada teks. Jika saya punya tag misalkan power clip gitu ya, terus saya buat fontnya yang agak tebal, terus saya ambil gambar file import gambar lain, misalkan saya ambil gambar ini, terus saya taruh di sini. Nah, tinggal pilih gambarnya, pilih efek, pilih place inside, masuk dalam sini, otomatis akan masuk. Nah, kalau pada contoh yang ada di sini, nah ini kan ada sebagian saja yang masuk di dalam teks ini. Nah, itu bagaimana cara buatnya? Saya Ctrl C saja sebenarnya. Berarti teks ini akan kita akan kita kasih efek intercept. Saya buat dulu sebuah garis menggunakan freehand. Saya buat begini. Nah, kembalikan ke sini biar membentuk sebuah objek yang dapat diwarnai, harus menggabung di sini. Nah, ini sebenarnya panduan saja untuk mengambil objek dengan perpotongan dari lingkaran, dari garis ini. Terus saya blok semua seperti ini. Nah, ini akan muncul menu shaping. Nah, pembahasan menu shaping sudah saya bahas di tutorial saya sebelumnya. Nah, pilihnya yang nomor 2 ini, intersect. Nah, akan terbentuk objek baru perpotongan dari teks ini dan lingkaran. Ini tinggal garisnya tinggal kita geser karena tidak kita perlukan lagi, karena sudah ada objek di sini yang terpotong. Berarti gambar ini kita masukkan ke dalam objek yang terpotong ini. Nah, pilih ini.
pilih objeknya, pilih gambarnya, pilih menu efek, power clip, coba sini. Nah, begini teman-teman, ini hasilnya. Sebenarnya ini kalau digeser sih objek tersendiri, karena dia membentuk objek yang sama. Nah, jadi ini seperti ini. Nah, kalau buat ini saya geser aja. Kalau buat yang geser ke sini. Nah, kalau buat yang ini, nah ini caranya seperti ini. Buat ini kan sebenarnya satu gambar aja dimasukin ke beberapa objek yang ada di sini. Nah, misalnya kita coba buat ya. Saya buat kotak seperti ini. Oke, saya buat kotak di dalamnya seperti ini. Nah, ini ada dua buah objek. Nah, kita warnain aja. Kita warnain objek yang besarnya kita kasih warna hitam, yang kecil kasih warna putih. Nah, begini. Tidak perlu di grup ya, karena kan kalau di grup nanti yang tidak akan bisa masuk gambarnya di objek yang putih ini. Berarti kita pilih gini, di bawah semua, geser, klik kanan, ini kita geser ke sini, kita putar saja, misalkan arahnya kita rubah. Nah, ini kita blok lagi, taruh sini, misalkan kecilkan kalau mau dikecilkan. Nah, ini kita geser lagi ke sini, kita besarkan misalkan seperti ini. Sebenarnya sesuai dengan keinginan teman-teman saja sih. Lagi sekali akan muncul panah seperti ini, diputar, malah dibalik. Nah, gini, yang kecil lagi ditambahkan di sini, atau kita ambil yang besar lagi ya. Atau begini, baru di sini. Nah, begini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak putih ya. Terus saya ambil gambar, import, ambil gambar lain, misalkan gambar apa nih, gambar ini ya. Nah, saya ambil gambar, besarnya harusnya lebih besar dari objek itu. Nah, begini gambarnya pindah ke bawah. Cara pindahkan ke bawah, arrange, order, to back. Nah, begini, kita kecilkan sedikit. Nah, gini. Atau ini kita keluarkan dulu aja, nggak apa-apa. Kita keluarkan dulu kotak ini, taruh di sini. Diperhatikan di gambarnya, ini putihnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti gambar ini kita copy menjadi 6 dengan Ctrl D saja. Ctrl D, Ctrl D, 2, 3, 4, 5 sama yang aslinya 6. Dibuat semua seperti ini. Tekan C pada keyboard, rata vertikal. Tekan E pada keyboard, rata horizontal. Kita masukin gambarnya ke sini. Nah, caranya masukinnya pakai power clip. Pilih gambar yang pertama, gambar yang paling atas. Pilih menu efek, power clip, flash insert, masukin. Nah, ini juga sama, efek, power clip, flash set, masukin. Sama juga, efek, power clip, masukin. Oke, yang lainnya efek, power clip, masukin. Yang lain juga efek, power clip, masukin opsi. Nah, gambar yang terakhir, masukin efek, power clip. Nah, gini, ini hasilnya teman-teman. Kalau sudah jadi seperti ini, baru kita proses biar kalau digeser ini ikut semua. Nah, itu fungsi dari power clip. Jadi power clip itu adalah memasukkan image ke dalam objek yang kita inginkan. Kalau misalkan ada objeknya ini, misalkan saya kembali ke sini.
kalau misalkan ada objek ini kita ingin memasukkan gambar yang lain atau menggeser gambar yang lain, tinggal teman-teman bisa klik kanan baru edit power clip. Nah, gambar ini bisa kita geser. Kalau gambar ini kan diperhatikan ini kurang besar, gambar bisa dibesarkan, di bawah dibesarkan, tinggal digeser. Kita misalkan mau masukin gambar orang ini ya. Kalau sudah seperti ini tinggal klik kanan, finish. Nah, itu fungsi dari power clip. Ini juga misalkan klik kanan, edit, nah taruh geser ke bawah, lalu klik kanan, finish. Juga sama, klik kanan misalkan mau diedit, nah geser ke sini misalkan, klik kanan, finish. Nah, itu fungsi dari power clip cukup jelas ya teman-teman ya. Kalau teman-teman menyukai video tutorial kali ini, silahkan di like, dan kalau teman-teman ingin berlangganan video tutorial saya berikutnya, silahkan di subscribe, dan tentunya gratis. Jumpa lagi dengan tutorial saya berikutnya.